anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembiasan cahaya. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Mengapa pensil jika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat patah? Dan mengapa bayangan ikan yang berenang di dalam kolam terlihat lebih dekat dengan permukaan kolam? Anak-anak, semuanya ini disebabkan karena adanya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya. Pembiasan cahaya terjadi jika cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium lain yang memiliki kerapatan yang berbeda. Misalnya, dari udara ke kaca atau sebaliknya, dari air ke udara atau sebaliknya. Anak-anak perhatikan animasi berikut. Cahaya merambat dari medium yang satu ke medium yang lain yang berbeda kerapatannya. Jika cahaya merambat dari medium renggang ke medium yang lebih rapat, jadi dari medium renggang ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan mendekati garis normal. Perhatikan anak-anak, seharusnya cahaya ini akan diteruskan seperti ini, tetapi dibiaskan mendekati garis normal. Ini adalah garis normalnya. I adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal, dan R adalah sudut yang dibentuk antara sinar bias dengan garis normal. Jika cahaya merambat dari medium yang rapat menuju ke medium yang renggang, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ini adalah I-nya, dan ini adalah R-nya. Persamaannya adalah sebagai berikut anak-anak. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2, V1 per V2. Sedangkan V sama dengan lambda dikalikan F. N udara nilainya adalah 1 anak-anak, indeks bias udara. Dan cepat rambat cahaya pada udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini anak-anak. Bila sinar datang dari medium rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Apabila sudut datangnya Bu Vista ubah sampai sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat terhadap garis normal. Ketika hal ini terjadi, maka sudut I merupakan sudut kritis anak-anak, yaitu sudut datang yang menyebabkan sudut bias 90 derajat terhadap garis normal. Bila sudut datang lebih besar daripada sudut kritisnya, maka cahaya tidak dibiaskan, melainkan dipantulkan dengan sempurna. Jadi syarat terjadi pemantulan sempurna adalah jika sudut datang lebih besar daripada sudut kritis. Anak-anak sudah paham ya tentang pemantulan sempurna? Dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya anak-anak. Pembiasan sinar bintang karena cahaya bintang merambat dari ruang hampa ke atmosfer yang kerapatannya berbeda, maka cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal anak-anak.
sehingga bintang yang kita lihat tidak tepat pada posisi aslinya. Kemudian, dalam proses pembiasan berlangsung di dalam atmosfer, cahaya matahari yang dibiaskan oleh tetesan air yang menyebabkan warna cahaya matahari tersebut terpisah-pisah anak-anak. Masing-masing warna dibiaskan dengan sudut bias yang berbeda, sehingga masing-masing warna akan terpisah. Ini anak-anak. Kemudian fata morgana. Pada siang hari yang panasnya terik, kita sering melihat bayangan air pada jalan. Hal ini disebabkan oleh cahaya matahari yang mengalami pemantulan sempurna karena perbedaan kerapatan udara di atas jalan. Pembiasan pada kaca pelan paralel. Jika sinar datang dari udara menuju ke kaca, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian sinar datang dari kaca menuju ke udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. D adalah tebal kaca. Anak-anak perhatikan, sinar bias yang terakhir ini, kalau kita teruskan ke belakang, dan di sini adalah sinar datangnya, maka ternyata ada pergeseran anak-anak. Ada pergeseran. Jadi harusnya diteruskan lurus begini, tetapi ini dibengkokkan. Maka akan terjadi pergeseran. Nah, nilai pergeseran ini atau X sama dengan D sin I min R per cos R. Dengan D adalah tebal kaca, I sudut datang, dan R adalah sudut bias. Agar lebih paham, kita sekarang masuk pada contoh soal anak-anak. Seberkas cahaya datang dari udara menuju kaca pelan paralel dengan sudut datang 60 derajat. Jika indeks bias kaca akar 3 dan tebal kaca 8 cm, tentukan pergeseran sinarnya. Ini adalah diketahuinya. Baik, sekarang kita kerjakan anak-anak. Terlebih dahulu kita harus mencari R-nya. Kita masukkan angkanya, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sehingga diperoleh sin R sama dengan setengah. Maka R adalah 30 derajat. Setelah R kita peroleh, maka kita bisa mencari X-nya. D sin I min R per cos R. Sehingga diperoleh 8 per akar 3 anak-anak. Jika dirasionalkan, 8 per 3 akar 3 cm. Contoh yang kedua anak-anak. Seberkas cahaya datang dari udara menuju ke medium X dengan sudut datang 37 derajat dan sudut bias 53 derajat. Panjang gelombang 4 mikrometer. Jika indeks bias udara 1, cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tentukan indeks bias medium X, panjang gelombang cahaya di X, dan cepat rambat cahaya di X. Baik, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. I 37 derajat, R 53 derajat, N1 sama dengan 1 karena cahaya datang dari udara. Kemudian lambda 1 6 mikrometer, V1 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dengan V1 itu adalah cepat rambat cahaya di udara. Yang ditanyakan adalah N2, lambda 2, dan V2. Baik anak-anak, sekarang kita hitung N2 terlebih dahulu. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Kita masukkan angkanya, sehingga diperoleh bahwa N2 sama dengan 3 per 4. Sekarang kita hitung lambda 2-nya anak-anak. Sin I per sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2. Maka diperoleh lambda 2-nya adalah 8 mikrometer. Yang terakhir, kita akan menghitung V2-nya. Sama, kita menggunakan sin I per sin R.
Anak-anak jika tidak ingin menggunakan sin I per sin R boleh, karena lambda 2-nya sudah diperoleh, maka bisa menggunakan lambda 1 per lambda 2 ya, atau boleh N2 per N1. Sehingga kita akan peroleh V2-nya anak-anak, yaitu 4 dikalikan 10 pangkat 8 meter per sekon. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang pembiasan cahaya? Sekarang kita akan membahas tentang lensa. Anak-anak, lensa adalah benda optik yang salah satu atau keduanya merupakan bidang lengkung. Ada dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung disebut juga lensa konvergen atau lensa positif atau lensa konveks, yaitu lensa yang tebal di bagian tengahnya. Sedangkan lensa cekung atau disebut sebagai lensa divergen atau lensa negatif atau lensa konkav, yaitu lensa yang tipis di bagian tengahnya. Oke anak-anak, sekarang kita bahas satu lebih dulu, yaitu lensa cembung. Jenis-jenis lensa cembung yaitu bikonveks, plan konveks, dan konkav konveks. Anak-anak, lensa cembung memiliki sifat yaitu mengumpulkan cahaya. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus. Ini anak-anak semuanya akan terkumpul cahayanya. Ini cara menggambar lensa cembung. Karena lensa cembung adalah lensa positif, boleh hanya dituliskan garis lurus vertikal kemudian diberi tanda positif di atasnya. Kemudian ini adalah fokusnya. Kita gambar dua ya anak-anak. Kemudian ini adalah R-nya. Seperti pada cermin, lensa juga memiliki sinar utama anak-anak. Yang pertama, untuk lensa cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik tidak akan dibiaskan tetapi akan diteruskan. Anak-anak nanti jika menggambar, anak-anak menggambarkan panahnya. Panah adalah sesuai dengan arah jalannya sinar anak-anak. Jadi ini ke kanan, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke kanan gitu ya anak-anak. Nah, kemudian jika kita ingin menggambar bayangan pada lensa cembung, ini anak-anak, sama halnya pada cermin cekung anak-anak. Jadi jika benda berada pada ruang 1, di sini adalah ruang 1 untuk benda antara O sampai F2. Kemudian ini adalah ruang 2-nya antara F2 sampai R2. Kemudian ini adalah ruang 3-nya antara R2 sampai dan seterusnya. Ini adalah untuk ruang 1, 2, 3 pada benda. Sedangkan pada bayangan, di sini adalah ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 kembali ke sini anak-anak. Jadi jika benda berada pada ruang 1, maka bayangan akan berada pada di ruang 4. Anak-anak ingat harus kalau ditambahkan adalah 5. Ruang benda dan ruang bayangan. Jika benda berada pada ruang 2, maka bayangan berada pada ruang 3. Jika benda berada pada ruang 3, maka bayangan berada pada ruang 2. Jika benda terletak pas di fokus, maka tidak akan terbentuk bayangan atau bayangan di jauh tak terhingga. Dan jika benda tepat berada pada jari-jari, maka bayangan juga persis berada pada jari-jari. Anak-anak, sifatnya sama persis dengan bayangan pada cermin cekung.
Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan jenis-jenis pada lensa cekung. Seperti halnya pada lensa cembung tadi, yaitu ini bikonkav, plan konkav, dan konveks konkav. Cara menggambarnya, kalau pada lensa cembung tadi tandanya adalah positif, sedangkan pada lensa cekung tandanya adalah negatif. Jika pada lensa cembung tadi memiliki sifat mengumpulkan cahaya, kalau pada lensa cekung sifatnya adalah menyebarkan cahaya. Perhatikan gambarnya anak-anak. Ya, di sini cahaya akan disebarkan. Baik, sekarang kita gambarkan 3 sinar utama pada lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus. Nih, anak-anak. Jadi nanti panahnya ke kanan, kemudian ke atas. Ini seakan-akan dibiaskan dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ya, sinar datang menuju ke titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan tanpa pembiasan. Nih. Sudah tahu anak-anak ya bedanya pada lensa cembung dan lensa cekung. Kemudian jika kita ingin menggambarkan bayangan pada lensa cekung anak-anak. Nah, ini anak-anak sifatnya adalah maya, tegak, diperkecil. Anak-anak, satu yang harus kalian ingat, bahwa pada lensa itu kebalikannya cermin. Maksudnya, jika bayangan sepihak dengan bendanya, jika pada lensa itu adalah maya. Beda pada cermin. Kalau cermin, benda sepihak dengan bayangannya itu nyata. Kalau pada lensa malah maya. Jadi, jika bendanya berada di kiri lensa dan bayangannya juga berada di kiri lensa, maka ini adalah maya. Tetapi jika bendanya di kiri lensa atau bayangannya berada di kanan lensa, maka malah nyata. Gitu anak-anak. Nah, sifat pada lensa cekung itu sama dengan pada cermin cembung. Selalu maya, tegak, diperkecil. Persamaannya adalah sama persis dengan cermin anak-anak. Persis sama dengan cermin. Tetapi kita tambah adalah kekuatan lensa. Di sini nanti. Ini anak-anak, sama persis. Tetapi anak-anak perhatikan bahwa lensa cekung itu fokusnya negatif dan lensa cembung itu fokusnya positif. Kalau cermin kan cermin cekung itu fokusnya positif dan cermin cembung fokusnya negatif. Kebalikannya anak-anak. Nah, ini adalah kekuatan lensanya. P sama dengan 100 per F. Bayangannya tidak Bu Vista bahas lagi karena sama dengan cermin. Sekarang contohnya. Sebuah benda yang tingginya 5 cm diletakkan 15 cm di depan sebuah lensa cembung. Anak-anak, lensa cembung fokusnya nanti positif ya. Memiliki kekuatan lensa 10 dioptri. Tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, sifat bayangan, dan gambarlah pembentukan bayangan. Oke, ini diketahuinya. Kita hitung terlebih dahulu fokusnya. Sehingga diperoleh fokusnya adalah 10 cm. Baik, anak-anak, sekarang kita kerjakan. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Setelah kita masukkan, maka kita peroleh
1/S aksen sama dengan 1/30. S aksen sama dengan 30 cm. S aksen positif anak-anak berarti sifatnya adalah nyata. Kemudian kita hitung M-nya. Sebelum di harga mutlak, M-nya adalah negatif, berarti terbalik. Dan M-nya adalah 3 kali, maka diperbesar, lebih besar daripada 1. Kita hitung H aksennya, sehingga diperoleh H aksen sama dengan 15 cm. Tadi anak-anak ya, sifatnya adalah nyata, karena S aksennya positif, terbalik karena sebelum di harga mutlak nilainya adalah negatif, dan diperbesar karena lebih dari 3 kali. Ini adalah gambar pembentukan bayangannya. Bu Wista gunakan sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus, dan sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan. Anak-anak nanti kalau menggambar harus menggunakan panah ya. Nah, sifat bayangannya adalah karena benda di ruang 2, bayangannya berada di ruang 3, maka diperbesar. Dan berlawanan pihak berarti nyata. Jadi ini nyata, terbalik, diperbesar. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan adalah pada pembiasan pada lensa tipis. Persamaannya adalah 1/F sama dengan N lensa per N medium dikurangi 1 dikalikan 1/R1 ditambah 1/R2. R di sini positif jika lensanya konveks, negatif jika lensanya konkav, dan tak terhingga jika lensanya pelan. Nah, anak-anak, di sini nanti kita gunakan untuk menggantikan R yang ada di sini, tergantung pada lensanya. Misalnya jika bikonveks berarti positif dan positif, R1-nya positif, R2-nya dan positif, dan seterusnya. Baik, agar lebih paham, langsung kita masuk pada contoh soal. Lensa pelan konveks, hati-hati anak-anak, pelan konveks, pelan ini berarti datar, konveks berarti cembung. Yang memiliki indeks bias 3/2 berada di udara. Indeks bias udara adalah 1. Jika salah satu kelengkungan adalah 40 cm, jari-jari kelengkungannya, tentukan kekuatan lensa tersebut. Baik, kita tulis terlebih dahulu. N lensanya adalah 3/2, N mediumnya 1, R1-nya adalah 40 cm, dan R2-nya adalah tak terhingga. Ditanyakan adalah P. Sekarang kita hitung terlebih dahulu fokusnya anak-anak. Oke. Jadi R1-nya adalah 40 cm dan R2-nya tak terhingga. Anak-anak, tak terhingga adalah 0. Jadi kita peroleh fokusnya adalah 80 cm. Setelah ini baru kita mencari kekuatan lensanya menggunakan 100/F. Sehingga diperoleh kekuatan lensanya adalah 1,25 dioptri. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang pembiasan lensa? Jika sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.